Nah oke coy, jadi kali ini ya gue tuh bakalan rakit PC lagi nih. Oke, ini dia tutorial rakit PC. Makasih yang udah klik video ini ya. Oke langsung. Dan ya buat prosesor gua pakai i5 3570K. Nah, terus HSF ini gak tahu nih gua dapet. Nah, anjir. Ini HSF standar Intel. Ini kayak ini ya, apa namanya? Standar LGA 1700. Nah ini Mobo Faro H61 ya. Nah, terus nih RAM gue pakai 16 GB 8 kali 2 ya. Nah, ini 8. Nah, HDD ini penyimpanan 500 GB dari WD Blue. Nah, terus nih ini fan, ini casingnya nih dari YouTube. Terus nih PSU dari Faro 500 watt nih. Oke, langsung kita ke tutorialnya nih, gas. Nah oke, buat pertama nih kalian bisa buka pengunci, terus kalian tarik, siapkan prosesor ya. Nih prosesor i5 3570K. Oke, buat pertama nih, ini kan ada kayak segitiga gitulah. Nah kayak segitiga, terus kan cari itu titik, itu ada kayak segitiga titik, ini juga segitiga. Kan bisa nih masukin, harus sejajar gitu ya. Oke langsung kita masukkan. Nah goyangkan dikit. Nah kalau udah masuk nih, tutup. Set. Kalau kayak berat tuh santai aja karena memang gitu deh. Nah terus buat kedua nih, pasang RAM ya. RAM dari Kingston Fury, Kingston lagi, dari HyperX Fury ya. Ya kita buka nih. Nah pokoknya awalnya itu dia tuh nutup ya, nutup kan, buka aja, buka. Nah terus sejajarin nih, sejajarin. Nah kalau udah sejajar, masukin aja nih. Nah tekan, nah sampai ada bunyi krek. Tuh. Nah terus keduanya sama tuh, sama juga nih, masukin aja nih. Nah tekan, tet. Nah terus kedua nih HSF nih. HSF itu mudah ya buat pasangnya itu. Bisa kalian nih, ya kalian masukin aja ke lubang-lubang ini nih, lubang-lubang ini. Nah kalian masukin aja nih. Nah kalau udah masuk semua nih, kalian putar aja ya, jangan ke arah panah. Ini kan ada arah panah deh, kalian balikkan set sama.
Nah, terus kan tekan sampai ada bunyi klik gitu, klik. Nah, lagi jangan dipaksa ya, takutnya nanti patah gitu. Nah, kalau udah nih mencoba lihat belakang. Nah, kalau udah kayak gini nih berarti udah ke itu ya, udah ke pasang. Nah, terus buat nih kabelnya kan pasang di depan CPU. Biasanya itu buat Mobo tuh beda-beda ya. Kalau buat Faro H61 nih di sini pasang set. Nah, selesai nih. Terus selanjutnya ya kita bakalan, oh ya, ini itu gak pakai itu ya, gak ada apa ini namanya nih, gak ada back panel, sama gak gua pasang. Ya buat back panel itu gua masih beli ya, masih dikirim. Terus buat gua agak pakai buat apa ya, pasta prosesor, soalnya bahkan gua copot lagi. Ya bakalan gue copot lagi nih. Terus buat selanjutnya kita bakalan masukin ya ke casing. Oke. Nah, oke, langsung ya kita pasang. Nih kita ambil ya. Nah, kalau udah kepasang tuh ya bisa nih diangkat pakai HSF. Oke, langsung aja temukan pasin. Kan pasin nama ini baut ya buat. Oke, pasin. Nah, kalau udah pas ya, sisa kita bautnya itu kayak gini nih. Nah, bautnya itu kayak gini, kayak payung kecil gitu. Jadi sisa kita baut aja nih. Ada 4 lubang di Mobo nih. Jadi gua skip dulu ya buat bautnya. Oke. Nah, ini buat bautnya selesai. Oke, gini penampakannya. Terus ya, selanjutnya nih gue bakalan pasang nih PSU. Nah, ini PSU masih segel ya. Coba ambil. Kita buka dulu. Nah, tuh si segel ya. Masih ada plastik. Langsung kita pasang di belakang. Nah, oke. Oh ya, jangan lupa ya buat ini tuh kalian masukin ke lubang sini ke depan ya.
ke depan ini. Nih ke depan ya, buat from pad ya, buat panel-panelnya itu kayak reset switch, terus USB 3.0, USB sama apa nih, F audio. Oke, langsung aja nih ya, kita buka dulu. Oke, gua skip. Nah, sisa kalian ini aja ya, buat masukinnya itu. Ini ada 2 lubang pokoknya di bawah nih. Sisa kalian pasin aja tuh letak USB-nya di mana tuh. Buat USB 3.0-nya, buat panelnya itu kayak reset switch, buat ngidupin PC-nya gitu ya. Ya pokoknya kalian pasin aja. Kayak gua nih ya, satu di depan, mana nih, kayaknya di depan. USB 3.0 sama juga di depan ya, pokoknya kan pasin aja lah. Nah, buat dua ini di situ nih, di situ lah punya. Oke, gitu aja lah. Nah, kayak gini nih. Nah, gini kalau udah nih ya, kabel-kabelnya tuh, pokoknya nanti jangan dipanjangin bener lah. Nah, oke. Buat selanjutnya ya, kayaknya nih pasang HSF dulu guys sih. Oke. Kayaknya ini kalau HSF tuh ya, kayaknya kalian tahu nih ya nih. Oke, gua skip dulu yuk. Nah, nih guys udah kepasang cek. Oke, jadi sisa di belakangnya aja nih. Langsung kita pasang di PSU. Oke, kita keluarin dulu kabel power. Dan ini dia. Nah, ini dia PSU nya. Langsung kita buka aja cok. Jangan lama-lama nih guys. Nah, ini PSU ya udah kecabut nih. Ya buat kelengkapan PSU ini ya, siapa tahu kalian ada juga yang mau beli nih. Nah, ini dia nih. Ada 8 pin CPU konektor nih, 4 plus 4 ya. Terus flat cable nih. Flat cable itu hitam gini, jadi gak kayak pelangi gitu lah kabelnya. Terus ada 20 ini. Ada 24 pin ya. Kalau mau kalian tuh 20 pin kan bisa beli ini, beli PSU ini, siapa tahu nanti kalau upgrade mau 24 pin, jadi gak usah ganti apa ya, gak usah ganti PSU. Tapi kalau buat ya misalnya kan pakai VGA GTX 750 Ti itu lumayan oke lah. Tapi kalau di atas GTX 750 Ti gue gak saranin ya, soalnya juga nih nggak ada ini kabel VGA nya nih, kabel PCIe. Nah, pokoknya ini ada 24 pin, 20 plus 4 pin, ada nih 8 pin CPU konektornya 4 plus 4, terus 4 pin itu ada 4 pin Molex, terus SATA gasa gua ada 2, buat Molex ada 2 ya. Nah, pokoknya itulah. Oh ya, buat fan-nya ini juga silent ya, gua tuh ada juga
PC ya, tapi udah gua jual tuh pakai PSU ini juga. Silent lah. Nah nih kayak gini nih kabel-kabelnya nih, rapi coy. Oke, gas kita pasang ke sini ya. Gua hampir lupa, buat kalau kalian ada kawat gini jangan dibuang cok, ini guna buat manajemen kalian nih. Buat kabel manajemen kalian ya, buat rapi-rapiin kabel. Oke, kita ke belakang dulu ini. Nah ini lumayan apa ya, soalnya pakai kawat ya, jadi kayak gini cok. Sebentar ini obeng. Nah ini dia 24 20 plus 4 20 plus 4 nih. Ini bisa dicabut juga nih 4 pin. Oke, buat awal-awal ya, ini kalian nih bisa nih. Nah awal-awal nih kalian bisa masukin nih kabel-kabel yang gunanya nih kabel yang berguna itu 24 pin. Terus nih CPU. Udah sih itu aja kalau di PSU ini. Nah buat 20 nih, buat 8 pin CPU gue taruh di atas. Nah di atas ini nih gue taruh di sini. Terus 24 pin gue taruh di bawah tadi itu ya, pokoknya di bawah itu. Kalau di atas susah lah, jadi gue taruh di bawah. Oke, kayaknya gue skip lagi soalnya susah kalau tangan satu. Nah udah nih ya, udah masuk semua nih. Kalau di bawah ternyata gak muat, jadi 24 pinnya di atas. Oke, sekarang kita masukin nih PSU. Nah jangan sampai kebalik ya, fan-nya itu harus di belakang. Tunggu kok nih ngebut ini. Waduh bentar, gue skip lagi nih, susah cok. Nah ini udah nih, sisa kita baut nih. gue gak bisa ya, gue tunjukin juga lah. Mana nih bautnya? Nah bautnya itu nih kayak gini nih. Nah, oke guys, kita pasang nih tuh. Nah nih udah nih, sisa kabel-kabel di depan ini kita rapikan. Oke, langsung lah kita baringkan dulu. Iya, hampir lupa ya, ini dia yang belum nih. Oke, langsung kita pasang juga ya bautnya, sama kayak mobo yang payung tadi. Kita ambil 4. Nah bautnya itu di sini nih. Pokoknya kalau buat, nah di sini nih, ini buat yang harddisk apa ya itu namanya, harddisk laptop. Nah buat harddisk besarnya itu, nah di belakang nih, nah, ini ada lubang juga nih. Nah, yang di atas ini tuh, lubang atas itu buat harddisk PC lah. Oke, langsung gua skip lagi soalnya aduh tuh lebih aduh rusak lagi nih.
udah gua skip dulu ya. Nah, udah nih. Nah, sekarang kita pasang nih kabel SATA nih ke depan nih. Sekarang pasang front panel ya. Oke, langsung baringkan dulu. Nah, ini dia. Nah, mana tadi front panelnya tuh? Nah, ini kita mulai dari USB 3.0 nih. USB 3.0. Kan cari yang warna biru nih. Nah, ini warna biru. Tuh kan di atas ada lubang nih. Ini yang di atasnya itu tuh. Nah, yang ini nih yang ada biru-biru gini nih, yang nonjol. Nah, jadi langsung kita pasang nih. Set. Nah, done. Selanjutnya nih. Nih apa nih? Nih. HD audio. Nah, HD audio itu di samping sini. Kita pasang dulu di samping. Nah, kalau udah kepasang nih. Nah, don terus nih. Ya. Yang terakhir USB. USB itu ada di nih di bawah. Nah, itu tuh yang titik yang enggak ada apa nih, yang enggak ada ininya pokoknya. Yang enggak ada ininya. Pokoknya bolong itu di pojok kiri. Kita pasang juga nih. Nah, buat kalian yang nggak tahu ya, aduh kebalik lagi. Buat kalian yang nggak tahu, kalian bisa cari di ini di Google, atau juga kalau Mobo, setiap Mobo itu pasti ada ya buat misalnya nih buat front panelnya itu ada di mana tuh, kayak di mana USB-nya itu di mana gitu. Nah, dan ya ini terakhir nih panel-panelnya nih harus dipasang ya, nanti bakalan gua skip kayaknya dan gua kasih foto nih buat kalian, atau ya biasanya buat di Mobo itu pasti ada apa ya, kayak ngaturnya gitu lah pokoknya. Misalnya itu reset switchnya itu di mana ya. Oke, langsung gua skip lah ya. Let's go. Nah, ini udah ya. Oke, buat selanjutnya nih kita pasang-pasang nih. Ya, jangan lupa nih SATA dulu cuy. SATA kita ini bebas mau ditaruh di slot mana. Nah, kita pasang aja nih. Lah, mana nih? Nah, udah kepasang. Saya taruh ke belakang aja nih. Oke, habis itu 24 pin kita pasang nih ya ke 24 pin ini nih. Nah, langsung set.
Nah, di situ 4 pin coy. 4 pin artinya kita ambil yang ini nih. Udah kita pisahin, langsung kita nah down juga nih ya, dan kayak berantakan aja. Oke, angkat lagi. Oke. Oh iya, buat selanjutnya nih, keluarin dulu berantakannya. Dan oke. SATA. Ini SATA ya. Kita masukin ini menggelap ya. Nah, pokoknya ke sini nih buat SATA ini ya. Kita ke sini. Ini buat SATA dari PSU. Terus yang kecil ini tuh buat SATA yang di Mobo tadi. Oke, langsung kita pasang. Nah, dan terus SATA satunya lagi nih. Mana nih? Nah, satunya lagi pasang. Kebalik ya. Bener lah. Aduh, susah nih. Kita pause bentar ya. Set. Nah, down ya. Sisa nih dari apa nih, dari fan kita pasang aman ini. Nah, kan tahu lah ya, kayaknya sisa sambungin aja tuh ya, yang ini sambungin ke ini. Oke, gue pause dulu ya. Nah, down ya. Sisa nih kabel manajemen ya, buat rapihinnya pakai nih kawat ya dari PSU tadi kah, tahu apa kah, pokoknya kayak gini, atau kalian bisa juga pakai kabel tis. Kalau gua pakai ini aja ya, soalnya nggak ada kabel tis cok. Oke, gua skip lagi sampai jadi nih. Oke, gua skip dulu cok. Nah, pucir udah ya nih. Nah, udah aman nih depannya juga. Oke, sisa dirapin aja nih sih depannya. Kita tes hidup dulu guys ya. Ini dia kabel. Ini juga ada kawat ya, mending simpan aja nih dalam box. Ini berguna banget cok. Bisa kita tutup aja tuh belakang. Kalau depan nih ya. Nah, gini aja sih kayaknya. Nanti gua ini lagi rapin lagi. Oke, gua skip lagi buat ngidupinnya ya. Oke, saatnya kita satisfying lagi ya. Oke guys, kita hidupkan dulu. Shit. Oke, nih hidup ya cok. Anjay. Teteret.
Terus anjay. Nah, ini daunnya. Sisa nunggu back panel aja nih cok. Soalnya nih back panel nggak ada coy. Sisa nunggu back panel aja. Kayaknya besok sampai dah back panelnya. Buzir. Dan juga ya sambil nunggu monitor ya. Ini upgradean PC gua. Yang PC burik sebelumnya. Kita itu udah upgrade, rencana mau gen 4 jadi gen 3 lagi cok. Mobo kita masih sama ya, Farohan 61, cuman yang beda itu RAM sama prosesor itu pakai ya tadi itu ya i5 3570K, terus RAM juga HyperX 8x2 ya 16 GB. Ya cuman dua itulah yang upgrade-nya. Dan ya gua jual PC gua tuh seharga 900.000. Terus gua beli paketan Mobo, Proci, HSF, RAM ini seharga 500.000 ya. Oke lah. Sisanya tuh buat packing kayu. Ya, packing kayu. Ya kayaknya itu down upgrade lah. Bukan down sih. Kayak rugi gitu. Tapi enggak sih. 900.000. Ruginya tuh 132, soalnya packing kayu. Terus sama apa nih, sama monitor gak ada, diambil cok. Gua jual semuanya 900, jadi ya not bad lah. Seharusnya bisa itu gua beli monitor lagi, cuman buat packing kayunya yang beli gak mau tuh cok, gak mau biayain. Ya udah gua aja yang membiayainnya tuh anjir. Gelo bagus cok. Oke, sisa nih buku-buku, sisa monitor aja nih. Nih udah bagus ya. Rencana VGA ya, VGA gua tuh mau ambil 1060 ya 6 GB. Gak jadi 750 Ti. Soalnya beda dikit ya, beda 600.000 atau 500.000. Kalau RX listrik nih boros soalnya. Ya rezekinya lah yang mana ya. Nah, nih fan nih agak berisik nih. Gak tahu ini fan RGB-nya ini atau fan HSF-nya ini. Soalnya kalau HSF itu ada debu, kayaknya memang di HSF-nya. Ya, buat opsi upgrade selanjutnya ya, gue pakai NVMe atau tambah SSD lagi nih. Ya gue tambah SSD lagi, kayaknya 256 GB. Entah itu yang SATA atau NVMe. Soalnya NVMe itu udah mau di 1 juta. Iya, kalau SATA itu di 400-600an. Dan HDD nya masih gua pakai ya buat storage tambahan. Oke, udah gokil lah ya. Intinya gua bakalan upgrade SSD sama VGA nya ini. Oke, mungkin gitu aja dari gua ya. Buat kalian jangan lupa di subscribe channel ini, support gue terus ya sampai bisa main game-game lain, sampai gue jadi kreator coy. Gue bakalan terus konten ya gitu. Jangan lupa subscribe, like ya, dan komen. Buat kalian yang mau donate support lewat Saweria ya, atau donate gitu,
gue bakalan sertain di ini di deskripsi dan juga komen. Oke. Jadi berhasil coy. Oke, kita matiin dulu ya. Udah mati nih. Sisa monitornya aja nih ya. Kalau yang mau donate buat beliin gue monitor, silahkan guys, gue terima rezekinya. Walaupun 1.000 atau 2.000 gue apa ya, gue terima lah. Oke, itu aja dari gue. See you next upgrade atau next content guys. Bye bye.